Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadis yang kita bahas untuk malam ini adalah hadis yang 536 dari kitab 636 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadis sebagian pendahuluannya telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu menyangkut suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata begini, bala a'rabiyyun fil masjid. Seorang badui dia buang air di dalam masjid, ataupun kencing di dalam masjid. Ini kata-kata a'rabiyyun ini adalah terjemahannya orang badui, bukan Arabiyun. Beda antara Arabiyun sama Arabiyun. Kalau Arabiyun itu dia adalah orang Arab. Arabiyun berarti satu orang Arab. Kebalikannya adalah A'jami, yaitu orang non Arab. Tetapi untuk Arabi, yaitu orang Badui, ini kebalikannya adalah Madani ataupun Hadari. Ini kebalikannya. Berarti orang-orang yang berada di perkotaan disebut sebagai madani ataupun hadari. Sedangkan orang yang berada di daerah-daerah pedalaman, orang-orang badui disebut sebagai Arabi. Sebagaimana kita ketahui ya ikhwah, bahwa Madinah saat itu adalah kota peradaban dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kemajuan ada di sana tentunya di zaman beliau, sehingga sering banyak kunjungan yang datang ke Madinah dengan berbagai tujuan. Mungkin sekedar berdagang, mungkin ada sebagian di antara orang-orang yang datang dari pedalaman untuk melihat keramaian, ada yang di antaranya untuk ngaji, untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Di antara saat itu yang datang itu adalah orang Badui ini, Arabi. Kata sebagian di antara syurah ataupun sebagian di antara para pensarah hadis mengatakan bahwa orang Badui ini awal-awal dia ini pengen, ini termasuk asbabul wurud berarti ini, pengen jalan-jalan di sekitar Madinah. Kemudian beliau orang Badui ini kebetulan melewati masjid Nabi Muhammad SAW. Kebetulan di sana ada Nabi Muhammad dan juga para sahabat yang lainnya. Kemudian orang Badui ini dia sholat, kemudian di dalam sholatnya dia berdoa begini. Disampaikan ini sebagian di antara riwayat. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Rabb, mohon engkau rahmati diriku dan juga Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada. Dan mohon engkau jangan merahmati bersama kami orang lain. Ini kan doa-doa yang istilahnya egois. Yang pengen dirahmati hanya orang Badui ini dan juga Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang doakan kok cuma Nabi Muhammad SAW? Karena kata surah, karena beliau atau orang Badui ini melihat jasa Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya dakwahan beliau, orang Badui ini dia mendapatkan suatu hidayah Islam, sehingga kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadah. Ya Rabb, mohon engkau rahmati diriku dan juga Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada. Dan mohon engkau jangan rahmati seorang pun bersama kami. Berarti orang Badui ini hanya berdoa untuk kebaikan diri dia sendiri dan juga untuk kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ini orang Badui kan kalau orang-orang yang berada di daerah pedalaman, orang-orang yang lugu, orang-orang yang polos,
Mereka pemikirannya nggak akan jauh-jauh. Ini oleh para sahabat tentunya kan tadi saya mengatakan bahwa para sahabat saat itu mereka juga berada di sekitar sana. Sehingga di saat orang Badui ini berdoa dengan model keegoisan semacam ini, tentunya para sahabat mereka juga mendengarnya. Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, laqad hajarta wasi'a, engkau telah membatasi. Ini maksudnya membatasi sesuatu ataupun mempersempit sesuatu yang sebenarnya Allah SWT itu meluaskan segala rahmatnya untuk semua makhluknya. Bukan cuma untuk Badui ini, dan juga bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat di saat mereka melihat, mendengar bahwa doa orang Badui ini tidak teruntuk mereka semuanya, hanya teruntuk Nabi Muhammad sama orang Badui ini, mereka masih bisa menerima, nggak jadi masalah. Tetapi tahu-tahu kemudian saat orang Badui ini dia pergi, kebetulan mau pergi, kemudian dia pengen buang air. Saat itu kebetulan masih berada dalam masjid. Dia langsung buat celananya, minggir, kemudian dia buang air di sana. Ini sebagian di antara riwayatnya. Kalau tadi masalah doa orang Badui, para sahabat mereka masih bisa untuk bersabar. Tetapi saat sudah berubah ke aksi, dalam pandangan para sahabat tidak adab, tidak ada tata krama, tidak ada kepantasan. Masjid digunakan untuk buang air, mancur di sana. Ini para sahabat, kita perhatikan di sini bahasa yang digunakan oleh perawi hadis ini, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bala Arabiyyun fil masjid faqama an-nasu lail yaqa'u fihi. Saat orang Badui ini dia buang air, kemudian faqama an-nas, reaksi spontan dari para sahabat adalah mereka berdiri pengen langsung jatuhkan, pengen langsung menghardik, pengen langsung nyuruh pergi ataupun mengusirnya. Di pertemuan sebelumnya sempat kita singgung tentang penggunaan fa. Ada kata-kata faqama, fa kemudian kata qama. Ini kalau dalam ilmu nahwu disebut sebagai harful atfi, sebagai huruf ataf di antara kegunaannya ataupun fungsinya adalah tartibi ma'a ta'qib, yaitu suatu kronologi yang secara berurutan, kemudian urutannya ini nggak selang lama, sehingga di saat melihat orang Badui ini dia buang air, reaksi spontan para sahabat langsung berdiri. Apalagi tadi ternyata kasus yang lain, di riwayat yang lain yang tadi itu mereka tidak diikut sertakan dalam suatu doa yang dipanjatkan oleh Badui ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama an-nasu lail yaqa'u fihi. Kemudian orang-orang ataupun para sahabat mereka spontan langsung berdiri liyaqa'u fihi, untuk menjatuhkan, untuk memukul, untuk menghardik, untuk mengusir orang Badui ini. Kita perhatikan lagi bagaimana spontannya Nabi Muhammad SAW. Saat para sahabat mereka ada tanda-tanda untuk menghardik orang Badui ini, faqala Nabi SAW. Lagi-lagi bahasa yang digunakan di sana ada huruf fa-nya, berarti masih sama fungsinya, ya tertib ma'a ta'qib, berurutan dan tidak selang lama. Spontan para sahabat mereka bereaksi, Nabi Muhammad spontan langsung bereaksi. Reaksi spontan ini kadang-kadang bisa dijadikan sebagai suatu pertanda tentang karakter yang dimiliki oleh seseorang. Kalau mudah marah di saat menghadapi sesuatu, reaksi spontan itu akan kelihatan bagaimana biasanya dia. Termasuk ucapan yang terlontar. Kalau ucapan yang terlontar di saat misalnya dia ini kesandung kemudian dia mencaci, memaki, maka begitu biasanya keadaan sehari-harinya. Nabi Muhammad SAW di saat beliau bereaksi secara spontan melihat para sahabat mereka berdiri untuk
bereaksi terhadap Badui ini, Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan da'uhu. Ternyata Nabi Muhammad SAW beliau sangat bijak, beliau sangat penyabar, dan beliau sangat arif, dan beliau sangat sabar di sini. Da'uhu. Ternyata oleh Nabi Muhammad SAW, da'uhu kata beliau, kalian biarkan saja, kalian tinggalkan saja, biarkan saja nih si Badui ini dia membuang hajat sampai selesai, jangan dipotong. Sebagian riwayat la tazrimu, kalian jangan hentikan di saat dia buang angin, buang air, bukan buang angin, buang air, sesuatu lebih berat daripada sekedar angin. Ini ya ikhwah sekalian, ini kan sikap reaksi Rasulullah di saat melihat Badui membuang air sembarangan, kencing di dalam masjid. Nabi Muhammad menyuruh untuk membiarkan, jangan diberhentikan. Ini para ulama, mereka menafsiri, mensyarai, kira-kira apa hikmah kenapa Nabi Muhammad beliau kok melarang para sahabat untuk menghentikan masalah buang air. Kata mereka, ini kalau seandainya dipotong ataupun mungkin diusir, maka kemungkinan besar najis akan nyebar kemana-kemana. Apalagi misalnya orang Badui ini kaget, kemudian dia takut dikejar-kejar. Kalau sampai nanti dia lari, bisa kemungkinan dia lari ke sekitar masjid, sehingga najisnya bisa merata ke semua tempat. Itu adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah tentang terbukanya aurat. Ada sebagian di antara riwayat bahwa orang Badui ini di saat dia buang air, dia nggak memilih ke mihrab, dia tidak memilih ke tempat mihrab, tetapi dia menyingkir ke suatu tempat yang mungkin di sana tidak ada para sahabat. Berarti dia mencari tempat yang sekiranya aurat tidak terbuka. Tetapi kalau nanti sampai dibentak, sampai diusir, kemungkinan aurat akan terbuka. Ini diantara hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh para sahabat untuk membiarkannya. Dan diantara sebabnya adalah kemungkinan si Badui ini akan tersiksa, akan bahaya dari segi apa? Dia nahan air seni yang sebelumnya keluar kemudian terkat di tengah jalan. Tentunya itu lebih susah daripada begini kasusnya, misalnya ada orang minta izin, Pak, mohon maaf saya mau buang air di sini. Kemudian kita bilang jangan, di sini nggak untuk buang air. Kalau mau buang air di sana ada toilet tersendiri. Itu niscaya lebih mudah bagi orang tersebut untuk menahan air kencingnya daripada sudah keluar di tengah-tengah belum selesai buang hajat, kemudian disuruh ngekat tengah jalan. Lebih susah daripada kasus yang pertama yang kita sampaikan. Oleh karena itu, di dalam hal ini Nabi Muhammad SAW reaksi beliau sungguh sangat besar, manfaatnya sungguh hikmah terpancar dalam sikap Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian, Nabi Muhammad SAW setelah beliau melarang para sahabat untuk memotong, untuk ngekat tindakan orang Badui ini, setelah orang Badui ini dia menghentikan ataupun selesai dia buang hajat, kemudian di sebagian riwayat ini sebelum yang kita bahas yang ada di dalam hadis ini, dan ilah nanti yang membuat orang Badui ini dia terkesan dengan pengajaran, dengan sikap lemah lembut Nabi Muhammad SAW, dan semakin yakin bahwa beliau Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW setelah Badui ini dia selesai membuang hajatnya, di sebagian riwayat Nabi Muhammad beliau kemudian memanggil Badui ini. Kemudian beliau nanya, alasta muslimin, bukankah engkau seorang muslim? Dia jawab, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, fama hamalaka ala an bilta fil masjid, yang membuat engkau buang air di masjid itu apa? Kok sampai membuang air di masjid? Nabi Muhammad beliau nanya tentang alasannya, tidak membentak,
tidak mengusir, tidak memarahi. Padahal orang Badui dia buang air di dalam masjid beliau yang sangat beliau hormati, yang tempat beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sikap yang diperlihatkan Nabi Muhammad dengan perkataan baik-baik dan perkataan lemah lembut. Pak, yang membuat engkau buang air di sini itu apa? Kemudian dijawab oleh Badui ini, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Tuhan yang telah mengutusmu secara benar, ataupun dengan suatu kebaikan, ataupun dengan suatu kebenaran, atau membawa suatu hal yang hak. Ma dhanantu illa annahu sa'id min as-sa'idati fabiltu fi. Yang ana lihat, yang ana kira, ini kan tanahnya ataupun pasirnya sebagaimana pasir-pasir yang di luar sana. Sehingga kalau di luaran sana saya boleh untuk buang air, maka di sini pun boleh. Itu kesimpulan saya. Sehingga saya buang air di sini. Ini orang Badui, pikirannya lugu, polos, nggak macem-macem dia pikirannya. Kesimpulannya sangat sempit. Berhubung dia melihat bahwa pasir yang ada di masjid ataupun tanah yang ada di Masjid Nabawi satu, sebagaimana tanah yang ada di luar Masjid Nabawi. Kalau dia ini boleh untuk buang hajat di luar masjid, di sembarang tempat, dia beranggapan di masjid ini pun sama. Nabi Muhammad SAW beliau tadi kita sampaikan beliau tidak marah, dan beliau menunjukkan cara yang tepat dalam menangani dan juga cara bersikap terhadap orang Badui ini. Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan di sebagian riwayat yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, beliau mengatakan inna hadhil masajid la tasluh li syai' min hadzal baul. Sesungguhnya masjid ini enggak pas, enggak cocok, enggak patut untuk buang hajat di sini, untuk dibuangi air kencing di sini, untuk dibuangi kotoran di sini. Karena masjid-masjid Allah SWT itu cocoknya adalah li dzikrillah wa salati wa qiraatil Quran. Adalah cocoknya untuk berzikir kepada Allah SWT, untuk sholat dan juga untuk baca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW di samping beliau menunjukkan sikap beliau, spontan beliau, bagaimana cara berdakwah. Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengetahui bahwa orang Badui ini dia belum banyak mengenal syariah agama Islam, belum banyak mengenal hukum-hukum agama Islam. Karena dia tinggal di pedalaman tidak sebagaimana para sahabat. Memang mereka yang tinggal di pedalaman telah yakin tentang agama yang didakwahkan Nabi Muhammad itu adalah benar. Tetapi untuk detailnya, untuk pengajarannya belum sampai kepada mereka. Sehingga kesempatan di saat orang Badui datang ke situ, Nabi Muhammad beliau mengajarkannya. Ada hal-hal yang gak cocok dengan syariat agama Islam, diajar oleh beliau, dan Nabi Muhammad cukup faham. Orang Badui ini belum banyak pengajarannya. Kalau orang yang jahil, tentunya sikap yang ditampakkan bukan langsung membentak, bukan langsung mengusir, tetapi diberikan suatu pengajaran bagaimana yang benar. Syekh Khalid As-Sabti hafizahullah, beliau pernah bercerita, ada sebagian di antara imam dia sholat di suatu masjid. Ada anak kecil yang nangis-nangis di sana. Di sana. Setelah mendengar lama si anak kecil menangis, ada aliran air nih. Gak tahu ini air apa. Tahu-tahu kemudian basah sampai mengalir ke tempat sajadah ataupun tempat sholat seorang imam ini. Setelah selesai sholat, kemudian diselidiki ini air apa. Ternyata setelah dicium-cium baunya seperti bau air seni. Ternyata ini seni air kencing dari si anak yang lagi menangis tadi itu. Ini si imam, dia menempuh cara sebagaimana yang ditempuh Nabi Muhammad SAW. Sama sekali tidak dimarahi, dijelaskan dan dibersihkan dengan cara yang benar. Di dalam hal ini Nabi Muhammad SAW setelah beliau bersikap menunjukkan suatu cara untuk bereaksi terhadap seorang yang jahil, Nabi Muhammad beliau memberikan suatu pengajaran yang cukup simpel tentang masalah apa?
tentang masalah bagaimana cara membersihkan, mensucikan tempat yang terkena najis dan kondisinya saat itu beda dengan kondisi yang ada di zaman kita saat ini. Kalau di zaman dahulu kita perhatikan ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tentunya beliau tidak ada karpetnya. Kalau di sini kan karpet, kemudian di bawahnya ada keramiknya. Ini adalah rata-rata masjid yang ada di perkotaan. Kalau di desa mungkin keramik atau mungkin tekel atau mungkin lantai yang terbuat dari semen, dipelur, belum ada karpetnya. Kemungkinan yang ada di desa di pedalaman nggak ada keramik, nggak ada semen, nggak ada karpet, tapi masih berupa tanah. Dan ada yang masih terbuka yang kadang-kadang dilewati dimasuki oleh seekor anjing. Tayyib. Di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada karpet dan di sana berupa pasir atau berupa tanah atau berupa debu di sana. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu solusi, menunjukkan suatu bagaimanakah cara mensucikan tempat ini yang cukup simpel. Kata beliau, ariku ala bauli sijillan min ma, atau kama qala alaihi salatu wassalam, wa ariku ala bauli sajlan min ma. Tuangkanlah seember air atas air kencing-kencingnya. Ada sebagian di antara riwayat au dzanuban min ma. Kata para ulama, antara sijlan sama zanuban ini adalah hanya masalah beda kata, cuma artinya sama. Ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa zanub ini untuk timba, untuk ember yang lebih besar dan berisi air. Sedangkan yang sijlan ataupun sajlan ini lebih kecil. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan, kalian tuangkanlah seember air di atas kencingnya. Nabi Muhammad beliau tidak nyuruh ini perlu untuk digali ini sampai hilang basah-basah air kencingnya. Dan Nabi Muhammad beliau nggak perintah juga setelah kalian gali yang ada basah-basah air kencing kemudian kalian buang keluar masjid. Kemudian kalian mengambil pasir atau mengambil tanah di luar masjid yang masih suci, kemudian kalian gunakan untuk nutup ini. Nabi Muhammad pengajarannya tidak sampai seberat itu, karena agama Islam cukup simpel ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara cukup disiram dengan menggunakan air. Setelah disiram menggunakan air, maka tadi itu basah-basah air kencingnya akan menjadi suci tempatnya lagi ini. Walaupun toh dia basah, walaupun toh di sana masih ada basahnya, tapi berhubung sudah disiram menggunakan air, maka tempat tersebut telah menjadi suci. Ini bisa kita tempuh untuk membersihkan najis yang menimpa atau mengenai tanah. Cukup disiram, selesai urusan. Beda dengan model-model karpet semacam ini perlu penanganan tersendiri. Najis ainiyahnya perlu untuk dibersihkan secara benar, kemudian dialirkan air di sana sampai berapa kali sampai yakin bahwa ini ataupun menurut keyakinannya bahwa najisnya telah hilang. Beda dengan penanganan yang ada di zaman ataupun yang ada di dalam masjid Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini orang Badui, dia belum banyak pengajaran, belum banyak ilmu agama yang dia ketahui, sehingga dia tidak ada penghormatan sama sekali terhadap suatu masjid. Ini adalah naluri orang Badui yang lugu, yang polos, yang enggak macam-macam pikirannya. Yang nanti untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan suatu kepolosan masalah agama, menghilangkan ketidaktahuan tentang masalah agama itu apa? Yang menghadiri majelis taklim semacam ini, seharusnya nggak perlu heran di saat ada ibu-ibu dia rajin mengikuti pengajian. Karena kenapa? Karena kita bapak-bapak ataupun mas-mas ataupun ibu-ibu, embok-embok, emak-emak yang mereka menghadiri suatu kajian,
Karena mereka percaya bahwa hari akhir itu ada. Saat ini kita lagi persiapan menghadapi hari tersebut. Lain dengan orang yang mungkin dia nggak percaya hari akhir itu ada. Lain. Sebagai pidato yang disampaikan tahun 2017. Semoga Allah berikan hidayah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lagi persiapan saat ini, persiapan untuk menghadapi hari akhir. Hari akhir itu ada, sehingga kita persiapan untuk menghadapinya. Di antaranya adalah berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Termasuk bagaimana cara beliau bertindak, bersikap di saat menghadapi seorang yang jahil. Di saat beliau menghadapi orang yang lugu, semacam model-model orang Badui yang semacam ini. Ini yang perlu untuk kita contoh. Ini kan pembahasannya, babnya masih pembahasan tentang masalah kesabaran. Tentang masalah kesabaran. Berarti perlu untuk kita contoh Nabi Muhammad SAW. Dari kesabaran beliau. Ini kan orang Badui ini nggak setiap hari dia datang ke sana, kemudian dia buang hajat di sana. Cuma hanya satu hadis ini saja. Satu orang Badui ini saja tokoh-tokohnya. Dan tidak ada satu riwayat pun yang orang Badui ini setiap hari datang ke Masjid Nabawi kemudian buang hajat di sana. Kalau nanti antum ketemu riwayat yang lainnya, orang Badui setiap hari buang hajat di masjid ini, nanti mohon diinfokan ke saya, biar saya nggak salah dalam menyimpulkan. Yang saya ketahui ini Badui ini hanya satu kali ini saja buang hajat. Artinya bahwa ini adalah kesalahan pertama yang dilaksanakan oleh orang Badui tanpa ada suatu ilmu yang dia miliki. Sehingga kalau misalnya yang pernah saya sampaikan sebelumnya, anak kita ataupun mungkin murid antum melaksanakan suatu kesalahan dan itu adalah kesalahan yang pertama kali dan dia belum mengetahui hukumnya, maka jangan terlalu ngegas sikap yang kita tampakkan, karena mungkin pengajaran kita belum sampai ke arah sana terhadap anak kita. Di saat mungkin dia mendengar suatu musik yang sebelumnya belum pernah diperdengarkan di rumah, tahu-tahu kemudian dia keluar rumah, kemudian dia goyang-goyang bisa mendengar musik tanpa ada suatu kesengajaan. Jangan langsung digas. Kemungkinan kita belum pernah mendakwai si anak kita tentang masalah hal tersebut. Ini diantara hikmah ibrah yang bisa kita ambil dari sikap Rasulullah terhadap Badui ini. Yang pertama kali melaksanakan suatu kesalahan yang kita pandang ini kesalahan, ini aneh. Ini aneh. Masjid Nabawi dibuangin air di sana ataupun kencing di sana. Ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini, hadis yang ke-636, beliau mengatakan, fa innama bu'istum muyassirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah. Walam tub'atsu mu'assirin. Bukan diutus untuk mempersusah. Ini pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa di antara nanti poin yang kita bahas untuk pertemuan hari ini adalah tentang mafhumut taisir ataupun tentang konsep taisir mempermudah dalam syariah agama Islam. Kalau dalam urusan masalah buang air ini yang dilaksanakan oleh seorang Badui, Nabi Muhammad SAW di antara bentuk taisirnya agama Islam, beliau nyuruh para sahabat untuk tidak menghardik orang Badui ini. Berarti nggak susah, biarkan saja sampai selesai dia menyelesaikan hajatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Muhammad, beliau melarang sahabat untuk menghardik, untuk mengusir orang Badui ini biarkan. Sedangkan yang ketiga adalah cara dalam syariat agama Islam untuk menghilangkan najis yang model-modelnya semacam itu, tinggal disiramkan dengan menggunakan air. Ini termasuk di antara bentuk taisir dalam syariah agama Islam. Ada suatu batasan-batasan yang bisa ditempuh untuk bersikap menghadapi suatu. Di dalam masalah taisir secara umumnya ikhwah, tidak sebagaimana yang disalahartikan oleh sebagian di antara umat manusia.
Dari segi apa? Di saat si anak kita yang perempuan, dia sudah dewasa, dia sudah baligha, sudah mencapai level baligh, kemudian dia nggak mau untuk berjilbab, tidak mau untuk berjilbab. Kemudian dia maunya udah pokoknya yang kerudung biasa saja. Masalah rambut sini masih kelihatan, telinganya masih kelihatan, rambut sebelah sini masih kelihatan. Yang ditutup bagian ini saja. Kemudian dibilang, kok anakmu nggak didakwain model-model semacam itu? Kan dia menampakkan auratnya. Kemudian dibilang, lah agama Islam kan agama mempermudah. Kalau agama Islam itu mempermudah, kenapa kita perlu ngotot? Ini taisir yang tidak pada tempatnya. Itu bukan taisir namanya, tetapi taqsir. Terlalu sembrono dalam menerapkan batasan-batasan syariah. Saat dia bilang misalnya kan dalam mazhab Syafi'i kan agak longgar masalah aurat. Lah, kata siapa dalam mazhab Syafi'i longgar masalah penjagaan aurat perempuan? Justru qaul yang mu'tamad, qaul yang dijadikan pegangan resmi dalam mazhab, wajib hukumnya perempuan untuk menggunakan cadar. Itu level pertama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baru kemudian level yang berikutnya ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan kesunahan biasa. Tetapi justru yang mu'tamad dalam qaul mazhab Imam Syafi'i itu wajib. Kalau cadar wajib, berarti yang buka-buka begini nggak boleh untuk ditampakkan untuk bagian rambutnya. Kalau seandainya dia mengatakan kan ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama, misalnya sehingga anak saya nggak bercadar, tapi anak saya menggunakan jilbab panjang, itu masih lumayan alasannya. Tetapi kalau sampai nanti mengatakan bahwa mazhab Syafi'i ini terlalu longgar dalam membiarkan masalah aurat perempuan terbuka, ini ngajinya dari mana ini? Ngajinya dari mana? Yang belajar mazhab Syafi'i secara benar dan tidak hanya nyantai mempelajari mazhab, akan tahu kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang masalah cadar dalam kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i, sampai yang terkecil sampai yang terbesar tentang masalah aurat perempuan, baik luar sholat ataupun dalam sholat. Tayyib. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian, ada sebagian di antara orang yang dia ini salah dalam memahami konsep taisir dalam syariah. Taisir bergeser ke arah taksir, terlalu kesembronoan, sehingga dia seenak-enaknya dalam berpegang pada suatu syariah, longgar dalam jabatan tangan antara laki-laki perempuan. Saat ditanya, kok antum salaman dengan perempuan yang bukan mahram antum? Kemudian dijawab, saya kan pejabat publik. Kalau nanti nggak salaman, nanti bagaimana untuk menghadapi klien, untuk menghadapi masyarakat? Agama Islam kan mempermudah, ngapain juga mempersusah? Ini konsep taisir mempermudah yang disalah-artikan. Urusan seorang pejabat, urusan suatu pangkat tidak sepenting di saat Nabi Muhammad beliau membaiat kaum perempuan di zaman beliau. Yang belum banyak orang-orang masuk Islam, beliau membaiat kaum laki-laki dari kalangan sahabat Ansor, dari kalangan sahabat-sahabat yang lainnya, baik laki-laki atau perempuan. Di masa-masa baiat terhadap kaum perempuan, Nabi Muhammad beliau sama sekali nggak menyentuh tangan seorang perempuan pun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kemudian muncul para pejabat yang di zaman kita saat, sebagian di antara mereka tentunya, sebagian di antara mereka yang mereka mengartikan taisir itu sekedar mempermudah tanpa ada suatu batasan, mempermudah sesuai dengan kemauannya, tidak memperhatikan masalah aturan syariah. Padahal taisir itu ada, cuman perlu ada batasan-batasan syariahnya. Tentunya ini perlu untuk kita ketahui sehingga tidak disalah-artikan tentang masalah konsep dari taisir yang berkaitan tentang masalah penerapan suatu syariah agama Islam. Tentunya kita pengen beragama
yang aman bagi kita, baik dunia ataupun di akhirat. Aman untuk keluarga kita, baik dunia ataupun di akhirat. Walaupun toh nanti dari sistem penerapannya secara bertahap, tetapi paling tidak usaha untuk mengikuti kesunahan itu ada. Usaha untuk menerapkan suatu aturan-aturan yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu ada. Itu sudah sangat cukup. Allah mengetahui keadaan kita. Minimal kita telah mendakwahkan kepada orang-orang sekitar kita, ke dalam diri kita, ke dalam keluarga, ke dalam sahabat-sahabat kita, ke dalam teman sepenongkrongan kita. Ada dua orang misalnya, sekedar permisalan. Dua orang yang di saat dia sebelum berhijrah, sebelum dia bertaubat, sebelum dia mendapatkan suatu hidayah dari Allah SWT, mereka runtang-runtung bareng. Tahu runtang-runtung bareng? Runtang-runtung bareng itu kemana-kemana mereka ya soulmate lah, kemana pun mereka pergi selalu berduaan. Amat dekat dua orang ini, nakal bareng, ngegame bareng, mabok bareng, rumpi bareng, nonton bareng, ke konser bareng. Ini orang kemudian suatu saat dia bertaubat kepada Allah SWT, mendapatkan suatu hidayah dari Allah SWT. Maka nanti di antara hal yang perlu untuk kita laksanakan, tentunya di luar tema ya ikhwan, agak di luar tema sedikit. Hal yang perlu untuk kita laksanakan adalah jangan sampai kita ini di saat punya teman yang mereka dekat dengan kita, mereka suka bareng dengan kita saat masa-masa jahiliyah dulu, kemudian setelah kita ini mau datang ke masjid, kemudian teman kita tidak pernah kita ajak, langsung kita main tinggalkan tanpa pernah mendakwai dia. Tahu-tahu ngilang saja tanpa ada suatu kabar berita. Ini pun kurang bijak. Kenapa kebaikan-kebaikan yang telah kita rasakan, rasa nikmat yang telah kita rasakan dalam suatu majelis, dalam suatu masjid, dalam suatu ibadah kepada Allah SWT, dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak berusaha untuk mengajak teman-teman kita sebelumnya? Padahal kadang-kadang kita ini merupakan di antara orang yang sangat dihormati oleh mereka. Perkataan kita cukup didengar oleh mereka. Kenapa ini tidak kita manfaatkan untuk mendakwahi mereka? Padahal yang dicontohkan oleh generasi Islam awal-awal, termasuk oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di saat beliau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, di hari berikutnya beliau langsung mendakwahkan agama Islam, pemahaman beliau yang beliau dapatkan dari Nabi Muhammad SAW kepada teman-temannya, sehingga masuk Islamlah sahabat Utsman bin Affan, masuk Islamlah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Kesempatan emas yang perlu kita peroleh, perlu kita tempuh, tapi kadang-kadang tidak kita laksanakan. Kita kembali ke pembahasan ya ikhwah sekalian. Di sini Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atu mu'assirin. Kalian ini diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersusah atau mempersulit. Ukuran mudah ataupun susah tentunya ini adalah ukuran syariah. Ukuran syariah. Allah Subhanahu wa taala di saat dia melarang ataupun di saat dia perintah, itu Allah tahu bahwa hamba-hambanya aslinya mereka dalam level bisa melaksanakan perintah ataupun bisa untuk menjauhi suatu larangan. Ini yang perlu untuk kita pegang, bukan lari dari mempraktekkan suatu ajaran agama Islam, kemudian menggunakan kerangka fikiran taisir, padahal aslinya adalah taksir. Aslinya adalah gegabah dalam menerapkan suatu, berpegang pada suatu ajaran agama. Tadi ini adalah hadis yang ke-636. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 637 ini tidak terlalu beda jauh dengan potongan hadis yang ke-636. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu
dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Hendaklah kalian permudah dan janganlah kalian mempersusah. Termasuk di antara penerapannya, ikhwas sekalian, di saat ada suatu penerapan hukum-hukum fikih yang di dalamnya ada celah untuk beristihad, ada celah terjadi suatu perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, maka kita jangan ngotot di dalamnya, jangan ngegas di dalamnya. Termasuk di antara bentuk taisir. Apa model-modelnya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau di antara ulama yang mensunnahkan, dalam mazhab Syafi'i pun ada yang mensunnahkan untuk meletakkan tangan di saat habis bangun dari rukuk. Sedangkan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau justru mengatakan bahwa ini adalah suatu tindakan bid'ah. Kemudian bagaimana? Kemudian ini kan urusan istihad ini. Urusan istihad. Di saat kita menerapkan, sebagian di antara kita meletakkan tangan di dada di saat lagi bangun dari rukuk, maka nggak perlu ngegas terhadap yang tidak meletakkan tangan sehabis bangun dari rukuk. Begitupun sebaliknya. Ada ruang-ruang untuk beristihad yang dilaksanakan oleh para ulama. Ada payung hukum yang kadang-kadang hukumnya hadisnya adalah hadis sahih, cuma lantaran perbedaan pendapat dari segi istimbat hukumnya, penyimpulannya, kadang-kadang fatwa yang dikeluarkannya pun berbeda. Yang model-model semacam ini kita ada ruang celah untuk taisir, untuk mempermudah, jangan persusah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ dulu insyaallah untuk pertemuan kita kali ini. Nanti untuk hadis yang 637 akan kita bahas lagi secara singkat insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat yang kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Semoga Allah SWT memberikan hikmah sebanyak-banyaknya bagi kita semuanya untuk menerapkan kebaikan, untuk menerapkan kesunahan yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan juga cara bersikap beliau di saat bereaksi menghadapi segala sesuatu insyaallah ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.